Hari Jumat, besok hari Sabtu. Kalau kalian semua mengaku umat Nabi Muhammad, maka jangan lupa sholat 5 waktu. Ui. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel YouTube kita di Creativity of Osis. Oke, perkenalkan aku Salsa Delicia dari kelas 11 Analisis Pengujian Laboratorium 2 sebagai pengurus OSIS SMK SMTI Bandar Lampung. Nah, mungkin pada belum kenal nih sama bintang tamu di depan aku. Oke, mungkin Pak bisa perkenalkan diri terlebih dahulu, Pak. Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'd. La hawla wa la quwata illa billah. Perkenalkan, nama Bapak Ian Winata, bisa dipanggil Pak Ian. Bapak mengajar pendidikan agama Islam. Ya. Apa kabar, Pak? Alhamdulillah sehat. Sehat? Alhamdulillah baik, Pak, sehat. Alhamdulillah ya. Oke, jadi hari ini kita akan ngebahas topik tentang menjaga martabat manusia dengan menjauhi pergaulan bebas dan zina. Nah, Pak, di usia remaja yang sekarang ini kita udah nggak asing ya, Pak, sama istilah pergaulan bebas dan zina. Ya, betul sekali. Nah, tapi masih banyak banget nih, Pak, dari kita yang nggak mempedulikan hal tersebut. Padahal hal tersebut itu sangat berpengaruh dalam kehidupan kita, baik di masa kini maupun di masa yang mendatang. Ya. Nah, Pak, mendengar kata-kata remaja, pergaulan bebas dan zina, apa nih, Pak, yang terlintas di pikiran Bapak? Ya, pastinya semua sepakat ya ketika kita mendengar kata itu. Ada namanya pacaran, ya, dan itu sudah menjadi rahasia umum ya, semua bisa diketahui oleh halayak ramai. Pacaran, ya, betul, Pak. Oke, pacaran itu adalah sebuah akronim atau singkatan. Ya, pacaran. P-nya adalah pelajari, A-nya adalah Al-Quran, C-nya cintai, A-nya ada Allah Subhanahu wa Ta'ala, R-nya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, A-nya amar ma'ruf. Apa amar ma'ruf? Apa, Pak? Memerintahkan kepada kebaikan. Dan N, nahi mungkar, mencegah dari keburukan. Ini pacaran yang dibolehkan ya. Selain daripada itu dilarang ya. Oke. Nah, Pak, ciri-ciri orang yang sedang jatuh cinta tuh gimana, Pak? Biasanya pacaran tuh jatuh cinta, gimana, Pak, ciri-cirinya? Ya, ciri-ciri orang sedang jatuh cinta tuh senyum-senyum ya. Senyum-senyum, kemudian tuh setiap harinya tuh selalu bahagia ya. Namun dalam sebuah hadis dikatakan ciri-ciri orang yang sedang jatuh cinta itu adalah man ahabba syai'an kathura dzikruh. Orang yang sedang jatuh cinta itu cenderung selalu mengingat ya dan menyebut nama orang yang dicintainya. Betul apa enggak? Betul ya, Pak. Iya tuh si Anu, si A, si B selalu diceritakan Iya. Dimanapun diberada. Cerita ke teman-teman pasti, Pak. Betul sekali, cerita ke teman-teman, sahabat, teman dekat ya. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, dalam istilah kita itu namanya ada bucin. Budak cinta, Pak. Budak cinta. Iya. Ada dalam hadisnya. Man ahabba syai'an ya, fahuwa abduh. Orang yang sedang jatuh cinta itu jadi bucinnya. Iya, betul. Iya, diperbudak oleh cintanya. Maka orang yang jatuh cinta itu lebih suka berbicara dengan orang yang dicintainya daripada orang yang lain. Lebih suka berkumpul dengan orang yang dicintainya dibandingkan dengan yang lain. Teman-teman lebih suka mengikuti perintah orang yang dicintainya daripada mengikuti kayaknya, Pak, perintah yang lain. Bahkan betul, orang tuanya sendiri. Nah, ini harus hati-hati ya. Seperti itu. Nah, Pak, tanggapan Bapak tentang cinta sejati. Ada nggak sih, Pak, cinta sejati? Cinta sejati ya. Oke, berbicara tentang cinta, cinta itu adalah anugerah.
cinta itu adalah fitrah yang diberikan oleh siapa? Oleh sang pemberi cinta, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, cinta itu adalah anugerah yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan Islam sebagai agama yang mengatur segala lini kehidupan manusia tidak pernah melarang dan mengekang manusia dari rasa cintanya, tetapi justru berusaha untuk mengarahkan agar cinta tersebut itu tetap pada fitrahnya, tetap pada jalannya, tetap pada relnya, sehingga manusia itu bisa menjaga harkat, martabat dan kehormatan dirinya, baik dari perempuan ataupun laki-laki. Dan cinta sejati itu adalah cinta setelah akad nikah. Ya, ingat, cinta sejati itu adalah cinta setelah akad nikah. Selebihnya itu adalah cobaan dan juga fitnah. Ya, bergelora hawa nafsu, tapi makin berkurang rasa malu. Itu yang sekarang saya amati, dan mungkin juga siswa-siswi SMTI ya, lihatlah bagaimana orang-orang sedang jatuh cinta, seperti itulah gitu. Nah Pak, bagaimana bentuk cinta kepada Allah Subhanahu Wa Taala dan Rasulullah SAW? Oke, ini pertanyaan bagus sekali ya. Jadi sebetulnya tadi Pak Yan bilang cinta itu adalah anugerah, cinta itu adalah fitrah, ya. Perasaan ingin menyayangi, perasaan ingin mencintai, perasaan ingin melindungi, ya. Perasaan ingin memberikan sesuatu yang terbaik kepada orang yang kita cintai. Ya, itu wajar. Betul? Ya, dan insya Allah setiap manusia dan seluruh makhluk yang ada di muka bumi ini penuh dengan rasa cinta. Ya, artinya kalaupun kita ingin cinta kita, ya jadi kita tidak bisa menafikan cinta, karena setiap manusia itu memiliki rasa cinta. Dan cinta yang tinggi adalah cinta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, maka kita alihkan rasa cinta ini adalah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasulnya. Bagaimana? Nah, bila orang yang sedang jatuh cinta kepada Allah, dia akan lebih suka berbicara dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan membaca firman-firmannya, membaca ayat suci Al-Quran. Lebih senang bercengkrama dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala ya dalam iktikaf malamnya, ya. Lebih senang mengikuti perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala daripada perintah yang lainnya, seperti itu ya. Inilah cinta yang sesungguhnya. Cinta yang paling tinggi adalah cinta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tadi kan kita udah tahu nih Pak, bentuk cinta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, bentuk cinta kepada Rasulullah SAW gimana Pak? Oke, bentuk cinta kita kepada Rasulullah SAW ada dalam sebuah hadis, ya. Man ahya sunnati faqad ahabbani, wa man ahabbani kana ma'i fil jannah. Ya, man ahya sunnati, barang siapa yang menghidupkan sunnahku, faqad ahabbani, maka dia telah mencintaiku. Wa man ahabbani, dan barang siapa yang mencintaiku, kana ma'i fil jannah, maka dia telah berada di dalam surga bersama diriku. Nah, setidaknya dari hadis ini, bersandar dari dalil ini, kita jadi tahu nih ya, bagaimana wujud cinta kita kepada Rasulullah Muhammad SAW. Dengan apa? Yang pertama ya, dengan kita membaca sholawat, banyak-banyak membaca sholawat. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Nah, ini salah satu bentuk sunnah, ajaran yang diberikan oleh Rasulullah SAW. Kemudian yang selanjutnya adalah tentang nikah. An-nikahu sunnati wa man raghiba an sunnati falaisa minni. Nikah itu adalah salah satu sunnahku, ajaranku. Wa man raghiba an sunnati, dan barang siapa yang benci dengan sunnahku, tidak suka dengan sunnahku, maka dia bukan golongan dari umatku. Nah, jadi menikah ini adalah ajaran, adalah sunnah Rasulullah SAW, bukan pacaran. Ya, sekali lagi, bukan pacaran. Memang tidak semua pacaran ya berujung pada zina.
Namun semua zina itu berawal dari namanya pacaran. Nah, seperti itu. Jadi kita harus menjaga kemuliaan kita, ya, diri kita dengan menikah. Seperti itu. Tapi bagaimana dengan pelajar? Nah, apakah harus menikah? Tentu nggak boleh dong Pak nanti. Iya, tentunya tidak, ya. Dalam sebuah hadis dikatakan, ya ma'syarus syabab, wahai pemuda dan pemudi, ya, man istata'a minkumul ba'ah falyatazawwaj. Barang siapa di antara kalian yang memang mampu untuk menikah, maka menikahlah. Ya, ini bagi yang mampu secara finansial, ya, ekonomi, ya, mampu secara biologis dan mampu secara psikis, kejiwaannya sudah mampu untuk. Tapi itu pelajar, Pak. Pelajar. Di sini pemuda dan pemudi. Ya, dalam artian tentu di Indonesia itu biasanya di atas 19 tahun. Ya, kalau kalian tuh pelajar. Kalau pelajar ini Bapak anjurkan jadilah pelajar yang mentimun. Ya, selalu menuntut ilmu, jangan banyak melamun. Jadi kita harus banyak, ya, kalian semua harus banyak mendulang prestasi dan ilmu yang bermanfaat. Jangan mikirin pacaran dulu, apalagi sampai mikirin menikah, ya. Jadi pengen lanjutkan hadis tadi, ya. Ya ma'syarus syabab, man istata'a minkum ba'ah falyatazawwaj. Wahai para pemuda dan pemudi, ya, bagi kalian yang mampu menikah, maka menikahlah. Nah, kenapa? Fa innahu aghaddu lil basar. Karena dengan menikah itu dapat lebih menundukkan pandangan. Wa ahsanu lil farji, dapat membentengi kemaluan. Ya, wa man lam yastati'. Nah, ini bagi yang nggak mampu. Pak, kan saya masih pelajar, Mbak. Nah, ini, ya. Kalau kalian masih pelajar, ya, belum bisa menikah, tapi punya hawa nafsunya tinggi gitu, ya, pacaran mulu tiap hari, ya. Nah, apa? Syaratnya adalah fa'alaihi bisawm. Apa itu, Pak? Maka baginya hendaklah untuk berpuasa. Fa'innahu lahu wija. Karena dengan berpuasa itu akan membentengi dirinya dari segala kemaksiatan, termasuk pacaran. Iya. Nah Pak, memang pergaulan bebas dan zina itu kan udah nggak asing nih Pak bagi para remaja. Tapi masih banyak banget nih Pak dari kami tuh nggak mempedulikan hal tersebut. Nah, menurut Bapak seberapa penting sih Pak kita mengetahui batasan dalam bergaul agar terhindar dari pergaulan bebas, dan gimana nih Pak dampak pergaulan bebas tuh bagi remaja? Wah, tentunya dampak dari pergaulan bebas bagi itu remaja Pak, tentunya dampaknya negatif, ya. Karena kalian itu umur kalian tuh fokus menuntut ilmu, fokus belajar, fokus berprestasi, ya. Kalau ada yang mengatakan, Pak, pacaran saya kan pacaran positif, ya, itu bukan pacaran positif. Oke, mungkin positif. Emang ya. ada Pak pacaran positif? Ada yang bilang seperti itu. Oke, mungkin pacarannya positif, tapi positif zina, ya, atau positif hamil. Nah, ini, ya, yang sangat kita hindari. Ada lagi pacaran syar'i, ya. Ada pacaran syar'i, Pak? Ada yang bilang seperti itu. Ya, tentunya tidak ada, ya. Namanya pacaran syar'i itu menurut Bapak itu hanya melegalkan sesuatu yang memang jelas haram hukumnya. Seperti misalnya pencurian, ya. Mentang-mentang dia ingin mencuri, baca bismillah lalu menjadi halal. Tidak, tentunya, ya. Tetap itu termasuk dalam keburukan dan kejahatan. Kalau ta'aruf itu gimana Pak? Oke, tentang ta'aruf. Ta'aruf itu dilakukan, ya, menjelang pernikahan biasanya, ataupun, ya, ta'aruf itu dilakukan oleh pasangan muda-mudi yang memang dia ingin berniat menikah, ya, sudah mapan secara tadi, ya, finansial, kemudian secara psikis dan juga secara biologis, ya kan, sudah mapan, kemudian ingin melakukan ta'aruf. Ya, dalam Islam itu memang dianjurkan untuk ta'aruf. Ta'aruf itu artinya saling mengenal satu sama lain, ya, baik itu kepribadiannya, ya, ataupun hal-hal yang lain yang memang ingin ditanyakan oleh calon pengantin. Seperti itu. Berarti ta'aruf sama pacaran tuh beda, ya Pak? Sangat beda sekali, ya. Kalau pacaran, ya,
itu saling bersentuhan, ya, saling berpegangan, padahal dia belum menikah, ya. Kalau ta'aruf itu dia tuh hanya menggali, ya, menggali tentang diri pasangannya, gitu loh. Oh, sifatnya seperti ini nih, bisa diterima nggak? Seperti itu. Tidak bersentuhan, ya, tidak berpegangan, apalagi setelah ta'aruf jalan-jalan gitu ya, keluar negeri ataupun keluar kota. Itu bukan ta'aruf namanya, ya. Nah Pak, pergaulan bebas dan zina itu kan kuat banget nih kaitannya sama kekerasan seksual. Betul. Baru-baru ini ada berita viral Pak, pengakuan seseorang menjadi korban pelecehan seksual oleh salah satu pegawai KPI. Nah, pengacara korban ini mengatakan kalau misalnya si korban ini Pak mengalami traumatic stress disorder akibat peristiwa yang menimpanya. Nah, tanggapan Bapak nih Pak mengenai berita ini gimana Pak? Iya. Jadi memang bukan hanya baru-baru ini ya, kekerasan seksual itu sudah menjadi topik utama ya di Indonesia gitu ya. Dan kebetulan memang Payan sendiri ya akan dalam waktu dekat itu akan melakukan webinar tentang kesehatan mental pada anak, termasuk dalamnya adalah kekerasan seksual pada anak ya, seperti itu. Kekerasan seksual pada anak memang ini jadi polemik ya bagi kita, dan untuk itu ya, untuk menghindarinya tentunya sebagai perempuan terutama ya, karena banyaknya objeknya itu adalah seorang wanita, seorang perempuan ya, itu ya kalian harus membatasi pergaulan dengan lawan jenis, ya kan, tidak banyak bergaul dengan laki-laki seperti itu, dan juga pergaulan dapat memilih lingkungan pertemanan yang baik gitu loh, seperti itu. Jadi kekerasan seksual itu ya tentunya bisa dihindari gitu loh. Nah Pak, di luar sana tuh masih banyak banget remaja yang nggak mempedulikan hal ini. Mungkin karena kurangnya edukasi mengenai hal ini dari segi kemasyarakatan atau keagamaan. Nah menurut Bapak, menurut pandangan Islam sendiri nih Pak, tentang pergaulan bebas yang menyebabkan zina, itu hukumnya gimana Pak? Haram atau bagaimana? Ya, seperti Pak yang dikatakan di awal ya, pergaulan bebas ya, zina itu memang masuk ke dalam kategori yang dilarang atau dalam Islam haram. Ya, pergaulan bebas di sini bukan hanya tentang pacaran, tapi termasuk dalamnya adalah mengkonsumsi narkoba ya, terlarang. Seperti itu ya. Nah Pak, menurut Islam nih, zina sendiri tuh terbagi menjadi berapa bagian Pak? Ya, zina itu ada dua bagian, ada zina muhson sama zina ghairu muhson. Ya, zina muhson itu zina ya yang dilakukan oleh seseorang yang telah menikah. Zina. Iya. Seseorang yang telah menikah, sama-sama punya pasangan, melakukan zina. Ya, dengan pasangan yang lain. Itu namanya zina muhson. Sedangkan zina ghairu muhson itu adalah zina yang dilakukan oleh pasangan muda-mudi yang memang belum menikah. Ya. Nah Pak, Bapak kan sebagai seorang guru nih, tentu Bapak peduli banget dong sama kami selaku seorang murid. Nah menurut Bapak, hal apa sih Pak yang menyebabkan kami tuh terjerumus ke dalam pergaulan bebas dan zina? Lalu cara pencegahannya sendiri gimana Pak? Iya, tentunya banyak hal ya yang menyebabkan kalian itu terjerumus dalam pergaulan bebas dan zina ya. Salah satunya adalah sosial media. Sosmed. Iya, sosmed. Sosmed ini sangat dekat dengan kalian ya. Kaum muda, kaum milenial ya, tidak ada yang tidak punya sosmed. Jadi cikal bakalnya itu adalah sosmed. Apa-apa ya. HP. Seperti itu. Kemudian ada yang Pak, bagaimana Pak pacaran virtual gitu ya. Sama saja ya, baik pacaran real atau virtual itu sama saja ya.
Karena zina di sini bukan hanya terkait dengan zina itu bersentuhan, berhubungan ya, tapi ketika kalian misalnya teleponan dan berbicara ke arah-arah yang sensitif atau negatif, itu juga termasuk zina suara ya, dan kalian mendengarkan termasuk zina pendengaran seperti itu. Kemudian itu sosial media ya. Kemudian juga pergaulan ini luar biasa, tidak ada batasan antara laki-laki dan perempuan. Ya. Perempuan dengan bebasnya memakai pakaian yang tidak menutup aurat ya. Ketat-ketat gitu. Iya, ketat ya, dan itu sangat mengundang laki-laki gitu loh. Nah, maka ibarat sebuah permen ya. Wanita yang berhijab dengan wanita yang tidak berhijab itu seperti permen kojek ya. Kalau dua-duanya jatuh ke lantai, maka yang kalian ambil pastinya permen yang tertutup, kojek yang masih terbungkus rapi, tertutup ya. Sedangkan yang tidak terbungkus itu kalian pasti akan buang karena sudah kotor. Iya, betul. Seperti itu. Jadi bagi perempuan-perempuan ini fitrahnya adalah kalian berhijab menutupi aurat kalian ya. Nah Pak, fenomena kasus seks di luar nikah di Indonesia itu mengalami peningkatan nih Pak. Walaupun peningkatannya sedikit, tapi jumlahnya itu bisa terbilang banyak. 14,6% pada pria dan 4,5% pada wanita. Nah, menurut Bapak nih Pak, sikap dan kepribadian seperti apa sih Pak yang seharusnya kita terapkan agar terhindar dari pergaulan bebas dan zina? Ya, tentunya banyak hal yang memang harus kita lakukan agar diri kita ya kaum muda itu terhindar dari pergaulan bebas dan zina. Nah, yang pertama adalah membekali diri kalian dengan apa? Dengan ilmu-ilmu agama Islam ya. Tidak hanya mengaji tapi juga mengkaji ayat suci Al-Qur'an dan juga hadis Nabi SAW. Hadiri majelis-majelis taklim ya, dan jauhi tempat-tempat maksiat. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, ya, caranya adalah dengan menjaga aurat, terutama perempuan. Memakai pakaian tertutup ya, Pak? Ya, memakai pakaian tertutup, ya, berhijab. Nah, kemudian juga menjaga aurat dan kesucian dirinya. Lalu yang ketiga, caranya adalah dengan kita menjaga memilih lingkungan pertemanan yang baik ya, kemudian juga menjaga pergaulan yang sehat dan islami, kemudian juga membatasi pergaulan dengan lawan jenis. Ya. Kemudian juga kita harus bisa ya tahu diri nih, kita harus jaga kehormatan sebagai seorang wanita gitu ya. Nah itu, oke. Nah Pak, hal apa sih Pak yang perlu kita lakukan saat ada orang tuh yang nafsu ke kita Pak? Menurut pandangan Islam, bernafsu ke kita. Hal apa yang harus kita lakukan Pak? Oke, iya. Jika ini kan biasanya ya muda-mudi ya pacaran ya, kemudian ada pasangannya yang kelihatannya sangat nafsu ya seperti itu. Nah, makanya saran saya ketika kalian pacaran itu putuskan. Ya. Putuskan. Alihkan pikiran kalian untuk menuntut ilmu, bukan pacaran. Seperti yang Bapak bilang tadi, tidak ada pacaran syar'i, tidak ada pacaran positif, tidak ada pacaran sehat, karena pacaran ujung-ujungnya nanti ke zina. Maka sebagai siswa, sebagai pelajar, kalian tentunya harus apa nih? Harus meningkatkan kegiatan positif. Nah, dengan cara apa? Banyak sekali ekskul yang bisa kalian ikuti ya, seperti OSIS ya kan. Kemudian juga ekskul rohis ya, dan lain-lain. Intinya adalah bagaimana kalian bisa meningkatkan aktivitas kalian secara positif. Dan tentunya tadi yang Mbak Yan bilang ya, kalau kita tuh merasa hawa nafsunya tuh besar ya, adalah puasa ya, minimal Senin Kemis atau dapat pahala banget itu ya. Ya minimal Senin Kemis lah ya. Kalau nggak bisa puasa puasa Daud ya, puasa Senin Kamis. Nah Pak, misalkan ada teman kita terjerumus dalam pergaulan bebas nih Pak.
apa yang sebaiknya kita lakukan untuk menjauhkannya dari pergaulan bebas? Nah, gimana juga Pak kalau misalkan kita tuh yang terjerumus, kita yang malah diajak sama temen kita? Gitu, Pak. Maka paling penting yang Pak Yan bilang tadi, itulah lingkungan pertemanan. Ya, kalau misalnya teman kita sudah terjerumus dalam pergaulan bebas, kita sebagai teman itu tentunya watawasau bil haq watawasau bis sabr, ya. Jadi saling menasihati ya dalam kebenaran, saling menasihati dalam kesabaran. Nah, intinya adalah saling menasihati, ya. Kalau memang nasihat itu tidak didengar, ya kan? Ya itulah, kita tuh harus terus berupaya, ya. Jangan sampai hanya cukup sekali, 2 kali. Upayakan terus, mudah-mudahan. Kita nggak tahu ya pintu hati mana yang akan diketuk oleh nasihat kita nantinya gitu loh. Jadi upayakan kita selalu memberikan nasihat-nasihat yang positif. Nah, lalu bagaimana kalau kita yang terjerumus? Tentunya Iya, Pak. kita harus bertaubat kembali kepada Allah Subhanahu wa Kita taala. diajak temen gitu Pak, gimana? Iya, tentunya kita harus menolak, ya. Mohon maaf gitu ya, saya ada jadwal pengajian, ya. Kegiatan positif ya Pak. Kegiatan positif dengan Ustadz A, dengan Ustazah B, seperti itu. Jadi tolak dengan halus. Yuk kita ajak juga dia. Mari kita sama-sama pergi ngaji, ya. Mudah-mudahan bisa dapat pahala. Oke. Nah Pak, semakin kesini tuh kan dengan adanya medsos, kemudian akses internet itu ngasih dampak positif dan negatif. Salah satu dampak negatifnya itu adalah pornografi nih Pak. Tanggapan Bapak selaku guru dan juga orang tua gimana Pak? Dan upaya apa yang Bapak lakukan untuk mencegah hal ini? Gimana juga nih Pak kalau misalkan ada murid Bapak yang kecanduan gitu? Oke, betul sekali, pertanyaan sangat bagus ini. Tentunya sebagai seorang guru, ya, menteri aja nggak bisa nih, ya. Menteri aja itu nggak bisa menanggulangi ya sekian juta pengguna atau user YouTube, biasanya mengakses di media YouTube ya, ataupun Facebook. Itu nggak bisa satu-satu pornografi atau porno aksi itu dibendung, ya. Itu nggak bisa. Nah, tugas saya adalah sebagai seorang guru, tentunya saya selalu menyampaikan, memberikan nasihat-nasihat ya yang baik, pelajaran-pelajaran baik. Tapi kembali lagi ke kalian, ya, karena segala nasihat itu kembali ke diri kalian semuanya. Nah, bagaimana sebagai pelajar, tentunya ya kalian harus bisa memfilter, ya, memilah dan memilih mana nih yang baik bagi saya, mana yang tidak baik bagi saya, ya. Yang baik ambil, yang buruk buang jauh-jauh. Karena ya dengan pergaulan bebas, ya, seperti misalnya tadi ya, bukan hanya berbuat zina tapi juga mabuk-mabukan, ya, kemudian juga narkoba, itu dapat merusak pikiran kita, ya, dapat merusak pikiran yang sehingga psikis kita pun akan terganggu gitu. Itu dalam Islam disebut dengan zolimul nafsih. Jadi dia membahayakan diri, menzolimi dirinya sendiri. Ya, gitu. Nah Pak, biasanya tuh anak remaja sekarang tuh sering teleponan sampai larut malam, atau istilah kerennya nih Pak, sleep call. Katanya sleep call ini nih buat mereka jadi kecanduan Pak, kayak terus-terusan pengen teleponan nih Pak. Nah, tanggapan Bapak sendiri mengenai hal ini gimana Pak? Dan cara mengatasinya gimana Pak? Iya. Lagi-lagi ya, seperti yang saya katakan, orang yang pacaran, ya, orang yang biasa orang yang pacaran. Ini memang kasusnya pada orang yang pacaran, ya, lebih suka ngobrol dengan orang yang dicintai daripada orang yang lain, seperti itu. Itu kasusnya sama ya, simpel saja, putuskan, ya, luruskan niat, ya, untuk berteman baik saja. Dan tidak lagi melakukan hal seperti itu, sleep call atau apa gitu ya. Nanti ujung-ujungnya juga zina suara dan zina pendengaran. Walaupun gak bersentuhan secara langsung ya Pak, tetap zina. Tetap zina. Gitu. Nah Pak, dari berbagai problems yang udah disebutin di atas nih Pak, contoh seperti apa sih? Contoh problem sleep call nih Pak, cara ngatasinnya gimana? Putus berarti Pak? Putusin aja? Iya. Kalau saya saran emang agak tegas ya, karena ini terkait dengan agama, ya.
sleep call ya, kita teleponan gitu ya menjelang tidur gitu ya, itu sampai akan pagi bisa-bisa Pak. Sampai pagi itu banyak sekali dampak negatifnya. Selain dapat dikit-dikit dapat merusak otak kita karena memang sinyal HP ya, dapat merusak ini kita, pendengaran kita juga, jaringan otak kita juga, dan tentunya nanti kita membayangkan sesuatu yang negatif gitu loh, sampai ke bawah mimpi. Dan itu bukan malah makin membuat kebanyakan ya, artinya tidak makin membuat siswa tersebut banyak malah prestasi meningkat, malah makin menurun gitu, karena nilai lebih turun, sering ya, betul sekali, lebih malah turun nilainya karena sibuk lebih sering pacaran. main. Betul, bukan malah sibuk belajar tapi sibuk pacaran ya, pergi keluar ke mall segala macam, main segala macam, lebih banyak mainnya daripada belajarnya. Betul ya. Oke nih Pak, buat penutup, ada nggak Pak yang mau disampaikan? Iya, mungkin sebagai penutup Pak Yan sampaikan dengan sebuah dalil ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Dalam Quran surah Al-Isra ayat 32, Allah Ta'ala berfirman, "Wala taqrabuz zina," dan janganlah kamu mendekati zina. Innahu kana fahisyah. Karena sungguh zina itu adalah perbuatan yang keji, wasa'a sabila, dan jalan yang buruk. Dekati saja tidak boleh, apalagi melakukan zina. Ya, makanya dari itu tidak semua pacaran berujung pada zina, tapi semua zina itu berawal dari pacaran. Maka dari itu jaga kemuliaan kalian, jaga kehormatan kalian ya, selalu meningkatkan aktivitas yang positif. Dan satu lagi pesan Pak Yan, karena kita sebentar lagi akan memperingati Maulid Nabi Muhammad SAW, Pak Yan tutup dengan sebuah pantun. Boleh nih Pak. Sekarang hari Jumat, besok hari Sabtu. Kalau kalian semua mengaku umat Nabi Muhammad, maka jangan lupa sholat 5 waktu. Oke, jadi tadi kita udah podcast nih sama Pak Yan tentang pergaulan bebas dan zina. Sebelumnya makasih Pak udah mau datang podcast kita kali ini. Untuk kalian semua jangan lupa subscribe channel YouTube kita di Creativity of Aziz. Thank you, see you next video. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.